Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat bergabung di video edukasi dari dokumen.hec. Kali ini kita akan sharing kepada teman-teman semua terkait sebuah informasi dalam aspek keselamatan untuk pekerjaan yang mungkin teman-teman sering dapati di lapangan ataupun sering menjadi concern ketika ditunjuk ke lapangan dan memastikan pekerjaan itu dilakukan oleh teman-teman konstruksi atau teman-teman produksi secara aman. Nah, ini ada informasi yang coba kami bagi, yang kami kemas dengan lebih menarik dan kami harapkan teman-teman lebih paham. Nah, pada kali ini kita akan berbagi kepada rekan-rekan HSC semua tentang bagaimana purging pada pekerjaan di ruangan terbatas. Oke, ini kita awali dengan pengertian dulu. Jadi menurut OSHA, confined space atau ruang terbatas itu adalah sebuah ruangan yang cukup besar dan memiliki konfigurasi sehingga pekerja dapat masuk dan melakukan pekerjaan memiliki akses masuk keluar yang terbatas secara signifikan dan serta tidak dirancang untuk memenuhi untuk hunian terus-menerus. Nah, ini definisi dari OSHA ketika sebuah tempat dikatakan dia masuk kategori confined space atau tidak. Berdasarkan referensi 29 CFR 1910.146. Sedangkan dari ILO sendiri menyampaikan bahwa confined space sendiri adalah ruangan tertutup atau sebagian tertutup yang tidak dirancang untuk hunian manusia secara terus-menerus, memiliki ventilasi terbatas, dan berpotensi mengandung atmosfer berbahaya. Jadi, jika sebuah ruangan itu memiliki kriteria ini, maka dari ILO mengkategorikan itu menjadi confined space. Yang terakhir, dari peraturan Kemenaker sendiri, tahun 2003 nomor 11, itu menyebutkan bahwa sebuah ruangan atau tempat kerja yang tidak dirancang untuk ditempati secara terus-menerus, memiliki akses masuk keluar terbatas dan berpotensi mengandung bahaya seperti atmosfer berbahaya, bahan berbahaya, dan kondisi berbahaya lainnya, itu dikategorikan menjadi confined space. Nah, kalau kita pahami sendiri teman-teman, secara garis besar pengertian ini tidak bertolak belakang, tapi menjadi sebuah gambaran bagi kita bagaimana mendefinisikan confined space di tempat kerja kita. Lalu dari confined space sendiri ada bahaya-bahaya yang muncul, potensi bahaya yang muncul. Ini kita sampaikan ada 4 secara garis besar. Yang pertama kaitannya dengan bahaya atmosfer, jelas. Karena itu menjadi sebuah bahaya yang paling dominan dan secara statistik menimbulkan tingkat fatality yang tinggi. Di mana bahaya atmosfer tersendiri ini banyak kandungannya atau banyak turunannya. Ya, ini pertama adalah kekurangan oksigen ataupun kelebihan oksigen, lalu ada gas beracun, gas mudah meledak, dan yang terakhir adalah pencemaran dari pekerjaan itu sendiri. Jadi apabila ada pencemaran-cemaran dari pekerjaan di dalam confined space, bisa menimbulkan atmosfer berbahaya. Lalu yang kedua kaitan bahaya fisik. Jadi jika di dalam itu memiliki potensi bahaya terbenam, lalu jatuh kalau memang dia confined space-nya di ketinggian, lalu suhu ekstrim. Di sini bisa panas dan dingin, lalu kebisingan dan penerangan yang buruk. Karena mayoritas tempat-tempat confined space ini memang tidak digunakan sebagai aktivitas pekerja secara terus-menerus, pasti muncul bahaya fisik seperti ini. Lalu bahaya biologis, jadi memang karena tertutup di situ lembab, pasti muncul potensi-potensi bakteri, virus, dan jamur, serta faktor penyakit. Karena memang notabene tempat-tempat yang tertutup itu lembab dan layak atau disenangi sebagai tempat tinggal faktor biologi. Lalu yang terakhir ekonomi, jelas karena dia akses masuknya terbatas, jadi jangkauan untuk bekerja dia tidak senyaman di luar. Jadi faktor dari postur, terus psikologis juga, ruang sempit, lalu biomekanis juga itu menjadi potensi ergonomi ketika seorang pekerja bekerja di confined space. Oke, di
sebuah pekerjaan confined space itu perlu ada hal-hal yang diperhatikan. Nah, ini coba saya sampaikan ada 8 poin penting yang menjadi hal yang diperhatikan ketika seorang akan bekerja di sebuah ruangan terbatas atau confined space. Yang pertama ada identifikasi dan klasifikasi ruangan. Jadi dipastikan dulu potensi bahayanya sudah diidentifikasi, lalu dia masuk kategori confined space atau tidak. Lalu yang kedua kaitannya dengan izin kerja jelas permit to work. Jadi ketika ada pekerjaan di confined space perlu ada permit supaya bisa dipantau secara prosedural apa saja yang harus dipenuhi ketika pekerjaan itu berlangsung. Lalu pengujian dan pengendalian atmosfer jelas ini kaitannya dengan masalah item potensi bahaya yang pertama. Lalu yang isolasi, jika memang itu dia ada rantaian isolasi atau mechanical system di dalamnya yang berpotensi untuk potensi bahaya fisik ataupun ergonomi. Lalu personil dan peran, ini jelas dipastikan pekerja yang terlibat sudah memiliki kompetensi yang baik dan paham kaitannya dengan masalah confined space. Lalu emergency rescue plan, nah ini menjadi poin penting ketika terjadi kecelakaan ataupun situasi bahaya, peran emergency dan rescue plan ini berjalan. Lalu pengendalian bahaya tambahan, jika ada tambahan bahaya yang muncul, itu perlu ditambahkan. Dan yang terakhir adalah hierarki terakhir pengendalian bahaya adalah APD. Jelas, jadi APD harus diperhatikan secara baik ketika masuk ke dalam confined space berdasarkan identifikasi bahaya yang telah diamati atau dianalisis. Oke, kita akan berfokus pada pengujian dan pengendalian atmosfer. Jadi tadi kita sudah singgung di awal bahwa memang di atmosfer ini dia ada beberapa turunan yang mana atmosfer berbahaya ini menjadi salah satu potensi bahaya yang memiliki tingkat fatality yang tinggi. Nah, atmosfer berbahaya ini mengandung berbagai macam aspek, yaitu dari kadar oksigen, minus dan surplus, lalu gas mudah terbakar, dan gas beracun. Nah, ini dari ketiga item ini ataupun jenis turunan atmosfer berbahaya ini perlu adanya pengendalian bahaya. Apa yang harus dilakukan? Jadi kita lakukan namanya sistem pembersihan dan sirkulasi udara atau purging system dan air circulation di dalam confined space. Nah, di dalam hierarki pengendalian yang teman-teman sudah pelajari atau kita pernah singgung di beberapa pertemuan sebelumnya, kita pernah membahas hierarki pengendalian dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol, dan PPE. Nah, sistem pembersihan dan sirkulasi ini masuk ke dalam kategori engineering control, yang mana dia masuk ke metode rekayasa teknik, yang maksudnya adalah menghilangkan, mengencerkan ataupun dilusi dan mengendalikan atmosfer berbahaya di ruang terbatas sehingga aman dimasuki dan dikerjakan. Kan tidak mungkin ketika di dalam sebuah confined space ternyata di dalamnya diketahui terdapat potensi bahaya atmosfer berbahaya, itu bekerja langsung masuk saja tanpa ada pengendalian. Nah, ini salah satu metode yang digunakan secara umum biasanya langsung dipraktekkan oleh teman-teman yang ada di lapangan untuk mengendalikan potensi bahaya atmosfer berbahaya ini. Lalu dari sistem pembersihan ini dia ada dua aspek, yakni purging dan continuous ventilation. Jadi dia berkesinambungan dan berdekatan ataupun saling berkaitan, yang mana pembersihan awal ini purging itu adalah melakukan pembersihan ataupun pengecaran supaya tingkat kadar gas beracun, kadar oksigen itu dapat ditingkatkan ataupun dikurangi sesuai dengan jenis zat yang ada di dalam. Lalu setelah dilakukan pembersihan, dia laku ditambahkan untuk tetap mensuplai sirkulasi udara yang akan di dalam, yang untuk bekerja di dalam. Itu adalah sirkulasi berkelanjutan. Lalu ada 3 komponen utama dari sistem ini, yaitu adalah blower dan ventilator sumber udaranya. Lalu ada ductingnya atau selangnya, jalur udaranya. Lalu yang terakhir ada sumber udara bersih. Yang mana blower dan ducting ini merupakan instrumen yang digunakan sebagai media suplai udara ke dalam area confined space.
Lalu yang terakhir adalah sumber udara bersih harus diperhatikan ketika blower dan ventilator atau ventilator itu digunakan, sumber udara yang digunakan harus benar-benar dinyatakan bersih. Jangan sampai ketika digunakan ternyata ada kontaminan lain yang akhirnya menjadi bahaya tambahan untuk pekerja yang akan bekerja di dalam. Lalu ada dua metode sirkulasi. Ini adalah metode supply positive pressure, yang mana di sini dia adalah meniup udara masuk. Jadi di dalam confined space diisi dari luar, yang mana itu digunakan untuk mengisi udara yang ada di dalam. Itu adalah positif. Jadi kata kuncinya adalah positif ditambah. Yang kedua adalah metode exhaust atau negatif, jadi menyedot udara yang ada di dalam untuk dibuang keluar. Nah, ini dua aspek ini menjadi metode yang diterapkan di dalam sistem pembersihan. Akan tetapi yang sering digunakan di laman adalah metode ketiga, teman-teman. Metode ketiga yang mana memadukan antara kedua metode ini. Jadi ada dua sistem yang berjalan di satu tempat. Jadi ada yang supply, ada yang exhaust. Seperti itu. Lalu ini gambarnya, teman-teman. Jadi contohnya dia ada supply masuk. Jadi meniup udara masuk supaya sirkulasi di dalam itu terbantu dari udara dari luar. Sedangkan yang kedua adalah exhaust, jadi dia mengambil udara dari dalam untuk dibuang keluar. Yang terakhir adalah kombinasi ini, teman-teman. Kombinasi ini adalah ada supply yang masuk dan juga ada supply yang keluar. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi dua alat atau instrumen yang digunakan untuk mensuplai atau menjalankan sistem pembersihan dan sirkulasi udara. Ada flexible ducting dan portable blower. Mungkin teman-teman yang di lapangan sudah sering lihat dua peralatan ini. Jadi tidak terlalu asing ya. Lalu setelah tahu tadi informasi tadi, bagaimana kita mengetahui cara menggunakan portable blower dengan tepat? Selain dari aspek teknis penggunaannya, tetapi kita sebagai seorang petugas keselamatan juga harus tahu bagaimana portable blower ini digunakan dengan tepat. Nah, penggunaan portable blower ini dia memiliki dua sub ataupun dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah kapasitasnya dan waktu penggunaannya, karena ini saling berkaitan dan berdampak kepada hasil dari sistem pembersihan dan sirkulasi udara yang akan digunakan di confined space. Nah, dari waktu penggunaan itu juga ada turunannya lagi. Itu yang harus diperhatikan adalah volume ruangannya, lalu kandungan atmosfernya, dan kapasitas blower. Nah, dari ketiga ini akan berdampak kepada waktu lama penggunaan supaya kondisi atmosfer yang ada di dalam itu tetap atau mencapai batas aman yang diizinkan oleh regulasi. Nah, ini adalah salah satu referensi yang sering digunakan oleh praktisi HSE dalam menentukan waktu ketika purging ataupun sirkulasi digunakan. Nah, di sini kami akan jelaskan bagaimana cara menggunakan ataupun membaca dari tabel ini. Nah, di sisi sebelah kiri kita sudah berikan kotak warna oranye. Nah, ini adalah volume dari ruangan confined space yang digunakan dalam satuan feet. Jadi, teman-teman tadi kita singgung adalah kita harus tahu dulu volume ruangannya ada berapa. Lalu yang kedua adalah kapasitas blower-nya atau kapasitas dari ventilatornya itu dalam satuan CFM, cubic feet meter. Lalu yang terakhir adalah tabel diagonal untuk menentukan berapa lama waktu purging dalam satuan menit. Nah, ini menjadi tiga komponen dalam matrik ini. Nah, matrik ini dikeluarkan oleh Air System Internasional. Jadi, memang sering digunakan oleh praktisi dalam membantu menghitung kebutuhan penggunaan purging. Lalu, contohnya seperti apa? Ini coba kita bahas lebih detail. Yang pertama ada skenario kasusnya. Jadi ada lokasi tangki penyimpanan air bekas, ukurannya 4 meter, lebarnya 3 dan tinggi 2,5. Kapasitasnya adalah blowernya adalah 800 CFM, cubic feet per minute.
Lalu kondisinya sebelum ventilasi ada alat gas itu menunjukkan adanya gas H2S, berarti kita bisa eh, menyimpulkan oksigen juga di bawah 19,5. Jadi di dalam mengandung gas beracun dan atmosfer berbahaya. Lalu pekerjaan dilakukan adalah pembersihan kerak dan pengecatan dinding tangki. Nah, dari sini kita bisa menilai, kita sudah menentukan di sisi kiri berapa yang volumenya digunakan berapa, kita titikkan di sebelah kiri, lalu yang di sebelah kanan kita juga sudah titikkan berapa besar kapasitasnya, lalu kita tarik garis, kita akan temu titik di sini ada berapa. Secara perhitungan seperti berikut. Nah, ini volume ruangnya adalah V kali panjang kali lebar lagi tinggi. Nah, ini sudah kita konversi ke dalam feet, yang mana feet ini adalah meter kali 3,28 yang dibulatkan menjadi 1058 kubik feet. Jadi volume ruangannya adalah 1058 kubik feet. Lalu kapasitor blowernya adalah 800 cfm. Setelah kita masukkan ke dalam matrik ini ditemukan adalah 9 menit. Nah, di dalam ini juga dijelaskan ketika di dalamnya mengandung gas berbahaya, jadi waktu awal yang ditemukan dari ini dikali 1,5 ataupun ditambah 50% ya. Jadi dari koreksi ini dari 9 menit dikali 1,5 ternyata muncul adalah 13,5 menit dibulatkan 14 menit. 14 menit ini bukan 14 menit saja, adalah minimal. Lebih lebih baik, tetapi tidak disarankan kurang dari supaya memastikan eh, sirkulasi itu berjalan sesuai dengan matrik yang ada. Ini contoh perhitungan dari matrik yang kita sampaikan berikut. Oke, itu sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tetap selamat, tetap pantau informasi yang kita sampaikan di dokumen DOAEC. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini adalah tampilan dari kalkulator yang sudah dokumen AEC buat. Jadi dengan kalkulator ini diharapkan bisa membantu secara waktu dan pengambilan keputusan bagi teman-teman yang sedang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di ruang terbatas. Nah, ini dibagi untuk sectionnya ada 1 dan subsectionnya ada 4. Jadi dari pertama teman-teman bisa langsung masukkan dimensinya, jadi panjang, tinggi, dan lebar teman-teman bisa masukkan, ataupun kalau tidak diketahui tinggi lebarnya dan langsung bisa ketahuan volumenya, langsung bisa dimasukkan di titik ini. Dan jika ingin dibuatkan laporan, teman-teman juga bisa langsung masukkan foto dari area ataupun sketsa dari ruang terbatas yang digunakan. Bisa langsung di-attach di kolom yang ini. Nah, kita coba saja, misalnya kita langsung masukkan. Sini ada 1200 feet ya, jadi satunya adalah feet bukan meter, karena memang berbasis dari metrik yang sebelumnya kita jelaskan. Lalu yang kedua, data spesifikasi blower, nanti teman-teman bisa cek langsung di plate-nya di masing-masing blower. Nah, di sini kami memberikan 3 satuan sesuai dengan, terkadang di plate itu bisa macam-macam. Jadi teman-teman bisa langsung masukkan saja di data di sini sesuai dengan yang ditemukan di dalam plat blowernya. Kita coba masukkan di sini aja, misalnya 500. Nah, yang kedua di sini tinggal diisi, tinggal dipilih apakah mengandung gas beracun atau tidak, ataupun potensi bahaya lainnya seperti oksigen rendah ataupun banyak belokan di selang ducting. Nah, ini kita pilih misalnya ya. Nanti di sini langsung keluar berapa menit yang harus dibutuhkan minimal ya. Lebih baik minimal ketika akan ada pekerjaan di dalam area yang teman-teman akan kerjakan. Kalau tidak gimana? Diganti saja, nanti dia akan langsung menyesuaikan. Ini menjadi sebuah tool yang cukup baik untuk teman-teman ketika membutuhkan analisis untuk kebutuhan dalam mensupport
pekerjaan tim di dalam sebuah ruang terbatas. Oke, semoga bermanfaat. Apabila tertarik untuk menggunakan kalkulator ini, silakan bisa langsung cek link yang ada di dalam post ini. Sekian dan terima kasih.